Halo geng, hari ini kita ngolah atau masak daging kurban dengan cara yang beda dari biasanya ya. Kita bikin ala-ala western tapi nggak pakai ribet dengan rasa cafe. Yuk langsung aja kita mulai sekarang. Oke, step pertama kita siapkan dulu wajan atau fry pan. Ini aku pakai dari stand cookware. Kemudian kita tumis satu bawang bombay dengan satu sendok makan margarin ya. Ditumis-tumis aja sampai berwarna kecoklatan atau layu seperti ini. Kalau sudah disisihkan, kemudian kalian sobek-sobek aja. Ini ada 2 lembar roti tawar, lalu kasih 3 sampai 4 sendok makan susu cair, kemudian diplendeng-plendeng ya. Diplendeng-plendeng. Dia foto pokoknya diremuk gitu ya, diremuk. Kemudian 400 gram daging sapi langsung aja kita chop pakai chopper Mitochiba CH100 dari mitochiba.id ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam mangkok, lalu kita bumbui dengan bawang bombay, lalu ada merica, kemudian tambahkan kaldu jamur, kemudian ada oregano, thyme, kayu manis, pala, rosemary, garam, bawang putih, bubuk juga ya. Beberapa bumbu kalau nggak ada di skip aja, nggak masalah, yang penting ada garam sama kaldu bubuk ya. Kemudian kita masukkan roti tawarnya, masukin aja semuanya. Lanjut kita udek-udek dulu ya. Boleh juga ditambahkan 1 sampai 2 sendok makan tepung tapioka supaya agak kenyal-kenyal dikit ya. Kalau sudah diaduk-aduk aja. Kemudian kalian panaskan 2 sampai 3 sendok makan margarin ya, pakai bekas panti yang tadi aja supaya aromanya juga lebih enak. Kemudian digelinding-gelinding adonannya, dibulat-bulat lalu kita goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Ini hanya untuk membuat coklat bagian luarnya saja. Kemudian kalau bagian luarnya sudah coklat atau dibikin lebih coklat dari ini, kalian angkat dan masukkan aja dalam mangkok anti panas atau pinggan anti panas. Kemudian ditambahkan 30 sampai 40 ml kaldu sapi, lalu kita oven. Ini aku pakai oven Mito M020 dari mito.id. Kita oven dengan suhu 180 sampai 190 derajat, waktunya 10 menit supaya baksonya ini atau meatballnya ini jadi matang gitu ya. Kemudian ada 1 sendok makan margarin, kita tambahkan juga tepung terigu 1 sendok makan, ditumis-tumis sampai berwarna seperti itu. Kemudian masukkan aja 1 gelas kaldu sapi. Kalau nggak punya kaldu sapi gimana? Pakai air sama Royco atau Masako ya. Kemudian kita masukkan ada 30 ml susu, diaduk-aduk aja ya. Kemudian kita kasih kemudian terus masukkan setengah sendok makan kecap Inggris, kemudian tambahkan merica, lalu ada pala, diaduk-aduk aja semuanya. Jangan lupa juga tambahin garam ya supaya rasanya asin ya. Aduk-aduk lagi lalu dicicip masih kurang apa rasanya, kalian sesuaikan sendiri sesuai lidah masing-masing ya. Lalu untuk pelengkapnya ini kita tumis-tumis aja sayuran. Ini aku pakai jamur campignon. Kalau sayurannya terserah kalian mau pakai sayuran apa, semuanya boleh dipakai ya. Mau pakai bayam atau mau pakai brokoli, pakai kacang panjang, buncis, pokoknya sakarepmu ya. Kemudian ditumis-tumis aja. Ini aku pakai mixed vegetable, dikasih bumbu, garam sama merica sedikit, lalu ditumis-tumis sebentar aja supaya nggak usah terlalu empuk gitu ya, agak crunchy sedikit. Kalau sudah, matikan aja semuanya sudah ready. Lalu siapkan nasi anget. Harusnya sih pakai mashed potato, pakai kentang gitu kan, biar westernnya itu lebih terasa. Tapi karena lidah Indonesia nggak makan kalau nggak pakai nasi, ya kita pakai nasi aja. Tata semuanya termasuk meatball atau baksonya, lalu kita guyur pakai sausnya. Nah, jadi ini jadi kayak Swedish meatball ala Akia gitu ya. Selesai, langsung aja kita nikmati. Yo, ini enak, gurih, kemudian creamy juga. Pakai nasi pun masih masuk kok. Kalau kalian mau ya bikin aja mashed potato. Tapi kalau mau simple anak kos ya harus pakai nasi. Karena kalau nggak makan nasi ya nggak makan namanya. Oke, itu aja resep dari Aza Kitchen hari ini. Jangan lupa dicoba resepnya dan tag hasilnya di resep Aza Kitchen ya.